narkoba itu berdasarkan penelitian BNN dan LIPI ternyata menunjukkan bahwa dari seluruh pengguna narkoba di Indonesia 50,34% diantaranya adalah kalangan pekerja, disusul oleh pelajar dan mahasiswa di yang posisi kedua yaitu 27,32%. Oke, nah artinya Bapak Ibu pekerja ini karena dia memang memiliki uang ya, punya penghasilan untuk membeli narkoba, karena narkoba itu tidak bisa didapatkan secara gratis ya. Harganya juga cukup mahal, makanya yang paling banyak ya mereka yang memiliki penghasilan, baik pekerja disebut berbagai sektor lah ya, untuk 50,34% itu. Tetapi yang kita khawatirkan pelajar ini ada di posisi kedua, pelajar dan mahasiswa ada hampir 30%, maka kita harus memberikan perhatian lebih gitu. Kemarin sempat dengar ya kasus di USU itu pada saat rektor bekerjasama dengan BNN Provinsi Sumatera Utara melakukan penggeledahan, ternyata ada banyak puluhan mahasiswa dan orang-orang di sekitar kampus itu yang menyalahgunakan narkoba di lingkungan kampus. Baiklah, ini kalau kita sebagai misal di institusi pendidikan ya Bapak Ibu kurang memberikan perhatian terhadap hal seperti itu, merasa lingkungan kita selalu aman, nggak ada penyalahgunaan narkoba, kita tidak tahu karena kecenderungannya penggunaan narkoba itu pasti diam-diam ya. Jadi mereka berkelompok tetapi disembunyikan. Jadi ada baiknya sesekali gitu ya Ibu ya dilakukan mungkin uji tes urin atau sidak dan yang lainnya. Ini hanya sebagai upaya screening atau pencegahan agar tidak terjadi. Karena biasanya kalau sudah satu di lingkungan itu merebet kemana-mana gitu ya teman-temannya. Next. Nah, kondisi narkotika di tengah pandemi COVID ternyata tidak berhenti, bahkan justru semakin merajalela karena mereka memanfaatkan ini ya fokusnya pemerintah maupun fokus aparat yang sekarang juga menangani pandemi gitu ya. Jadi mereka tetap bisa mengedarkan. Tapi ini aparat juga nggak diam saja, tetap melakukan upaya-upaya untuk menangkal masuknya narkotika ke Indonesia. Gitu kan Mas? Lalu peta kerawanan narkoba di wilayah Kabupaten Malang seperti apa? Kita lihat. Ini khusus Kabupaten Malang ya. Dari data Polres Malang yang melakukan ungkap kasus di tahun 2019 dan 2020. Mungkin terlalu kecil ya, nggak terlalu kelihatan. Tetapi kalau bisa saya simpulkan di sini, hampir seluruh wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Malang ini sudah tersentuh narkoba. Jadi sudah ada kasusnya. Kalau ini ungkap kasus ini angkanya berdasarkan TKPJ. Jadi kalau ada 4 kasus artinya di wilayah kecamatan itu sudah dilakukan penangkapan terhadap 4 kasus. Kalau jumlah barang bukti, lalu jumlah tersangkanya itu bisa lebih dari 4 kasus gitu. Untuk Banglan sendiri itu kan ada di kecamatan Wonosari. Wonosari ini termasuk wilayah kecamatan yang sedikit sih kasusnya gitu. Tapi ada. Artinya potensi untuk penyalahgunaan dan peredaran gelap di wilayah kecamatan Singosari tetap ada. Jadi kita nggak boleh lengah. Apalagi desa-desa sampingnya ya, Keromengan, Wagir dari sini dekat nggak Pak? Nah, Wagir ini juga menjadi salah satu kecamatan yang pada kurun waktu 2 tahun terakhir ini cukup tinggi kasusnya, gitu ya. Lalu yang paling tinggi mungkin kita bisa katakan masih dipegang sekitar kecamatan Kepanjen, Singosari, ya kan. Lalu Pakis. Yang juga tinggi dalam kurun waktu 2-3 tahun terakhir adalah Sumber Mancing Wetan, yang ibaratnya nih sangat jauh dari kota, ya. Tetapi Sumber Mancing Wetan ini menjadi salah satu kecamatan yang sekarang menjadi primadona karena di sana banyak sekali wisata pantainya, gitu kan ya. Jadi memang ada resiko ya perkembangan suatu wilayah itu karena dia dibuka untuk kawasan wisata, akhirnya semakin banyak pendatang atau orang dari luar wilayah masuk ke daerah tersebut, gitu ya. Jadi semakin banyak orang-orang yang mungkin akhirnya melakukan transaksi di sana, melakukan penyalahgunaan di sana. Jadi artinya bagus gitu kalau kita mau mengembangkan desa kita, wilayah kita menjadi wilayah wisata, tapi juga harus tetap waspada gitu kan. Kita harus mencari strategi seperti apa supaya jangan sampai narkoba ini masuk ke wilayah kita.
Kan Bamelan juga sudah mulai jadi desa wisata nih Pak, jadi harus tetap branding desa bersih narkobanya ini digaungkan supaya orang juga kalau mau bawa narkoba ke Bamelan ini takut dulu gitu ya. Nah, lalu apa sih dari tadi kok ngomongin narkoba, ngomongin nafsa, ya? Narkoba dan nafsa itu sama, cuman kalau narkoba sering digunakan di istilah hukum yang pakai misalnya BNN, kepolisian, gitu ya. Kalau nafsa itu di istilah kesehatan biasanya. Narkoba, narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Kalau nafsa, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Jadi bedanya di bahan dan zat saja. Apa itu? Dia adalah zat maupun obat, ya, yang berasal dari bisa tanaman maupun bukan tanaman, bisa sintetis maupun semi sintetis. Nah, narkoba ini atau narkotika, psikotropika, bahan adiktif ini bisa menurunkan kesadaran. Bisa juga menghilangkan rasa nyeri atau rasa sakit pada seseorang, pada manusia gitu ya. Tetapi dia juga dapat mengakibatkan yang namanya ketergantungan. Artinya berarti orang yang sakit itu boleh ya dikasih atau diberikan treatment dengan menggunakan narkotika. Boleh apa enggak Bapak Ibu? Boleh ya. Nanti kita bahas kenapa kok boleh, kenapa tidak. Nah, narkotika ini Bapak Ibu, dia mengubah struktur dan cara kerja otak pada sistem saraf pusat sehingga mengganggu. Yang diganggu itu apa saja? Daya pikir, daya ingat, persepsi, perilaku, perasaan. Ya. Jadi kalau orang sudah menggunakan narkotika ini semuanya jadi ikut terganggu. Semua organ-organ vital yang ada dalam tubuhnya. Karena yang diserang adalah otaknya. Kita kan semua koordinasi, visi, ya, merasakan sesuatu itu kan koordinasi kendalinya ada di otak ya. Nah, kalau orang sudah kecanduan narkotika, maka segalanya akan berantakan, tidak bisa menjadi normal gitu ya, karena koordinasinya yang diserang. Nah ini, kalau berdasarkan ilmu pengetahuan, narkoba adalah adiksi, atau tadi yang kita sebut kecanduan, tergantungkan gitu ya. Nah, adiksi ini merupakan penyakit yang menyerang fungsi otak dan bersifat kronis, memiliki resiko kambuh yang tinggi, khas ditandai dengan pencarian dan penggunaan kompulsif, meskipun mengetahui memiliki konsekuensi yang membahayakan. Jadi kecenderungannya dia tetap ingin digunakan walaupun dia secara sadar tahu bahwa yang dikonsumsi ini adalah zat atau obat yang berbahaya. Jadi adiksi ini bukan sebuah karakter atau gangguan personality atau kegagalan moralitas. Kita nggak boleh judgmental ya kepada orang-orang yang bercandu narkoba. Oh dia ini drug addict atau apa? Dia adalah memang orang yang sakit yang harus kita bantu untuk disembuhkan. Dan dia merupakan masalah kesehatan untuk orang-orang yang adiksi. Nah ini kalau kita ngomongin struktur otak, jadi semuanya semuanya itu dikoordinasikan di otak ya, mulai dari pergerakan ya, sensasi, judgment ya, memori, reward, pain, koordinasi di situ. Maka kalau adiksi tadi kan penyakit otak yang diserang adalah otaknya. Semuanya jadi terganggu kalau manusianya atau orangnya ini menggunakan zat-zat adiktif. Berikutnya, nah, apa saja zat adiktif yang dimaksud? Indonesia ini kan negara hukum ya. Nah, berarti artinya ada undang-undang yang mengatur supaya tidak terjadi kesalahan atau tidak terjadi keributan gitu kan. Sudah diatur yang penggunaan narkotika ini ada golongan 1, 2, dan 3. Yang boleh digunakan tadi, kata Bapak Ibu yang tadi saya tanya, boleh nggak narkotika ini sebenarnya digunakan? Boleh. Itu ada di golongan 2 dan 3. Golongan 1 sama sekali tidak boleh digunakan kecuali hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau untuk keperluan kesehatan atau medis itu ada di golongan 2 dan 3. Tapi tetap tidak boleh disalahgunakan. Maka yang terjadi selama ini kita dengar banyak pecandu, banyak kasus narkotika, tindak pidana narkotika, itu apa? Yaitu penyalahgunaan dan peredaran gelapnya, ya. Kalau peredarannya sudah sesuai dengan aturan ada di undang-undang diatur di situ, maka dia tidak akan terkena kasus pidana narkotika, ya. Kayak misalnya distribusi melalui apotek dan yang lainnya.
keberadaan narkotika di rumah sakit memang dibutuhkan, itu boleh. Tapi kalau yang ilegal itu yang dilarang. Kenapa kok dibedakan? Karena tingkat ketergantungannya berbeda atau tingkat adiksinya berbeda. Golongan 1 itu adalah yang paling berbahaya, daya adiktifnya yang paling tinggi. Hanya untuk penelitian dan ilmu pengetahuan. Contohnya heroin atau putau nama lainnya, ganja, kokain, sabu, ekstasi, tembakau, gorila. Justru yang paling sering kita dengar setiap hari ya di media, di berita itu ada di golongan 1 yang bahkan digunakan untuk keperluan medis saja tidak boleh gitu ya. Apa jadinya kalau orang yang nggak sakit mengkonsumsi? Bisa kita bayangkan ya, adalah daya adiktifnya yang paling tinggi, yang paling berbahaya. Ini yang golongan 1. Kenapa kok nggak boleh sama pemerintah ya? Karena dia terlalu berbahaya gitu J. Tapi kan kita manusia itu tambeng ya, kalau kita bilang itu adalah susah dikasih tahu gitu ya. Jadi justru penasaran gitu ya. Padahal ya udah nggak usah penasaran. Dan narkotika ini kan sebenarnya tujuannya untuk menstimulus keluarnya hormon yang dibutuhkan manusia. Misal dia depresi, dia ingin tenang ya. Dia ingin tidur, dia mencari itu. Lalu ada juga yang mungkin dia butuh kesenangan karena dia terlalu sedih ya, karena sesuatu yang terjadi di kehidupan sehari-harinya begitu, sehingga dia memilih untuk menggunakan narkotika untuk mencari kesenangan. Padahal hormon-hormon pada tubuh manusia itu bisa keluar secara alamiah tanpa harus distimulus dengan obat gitu ya. Contohnya tadi kenapa suka coklat, karena memang kalau kita makan coklat akan mengeluarkan hormon yang membuat kita bahagia. Makan es krim, bertemu dengan teman ya, kita bahagia. Rekreasi dengan keluarga, diberikan pelukan, itu akan memunculkan hormon yang membuat kita senang gitu. Nah, orang-orang pengguna narkotika ini adalah memaksa mengeluarkan yang dia butuhkan tadi dengan menggunakan obat-obatan, tidak secara alami. Ini yang terjadi akhirnya mereka menjadi orang yang sakit, karena sebetulnya dia ini nggak membutuhkan obat, dia manusia normal sebenarnya tadinya ya kan, tapi karena terus menggunakan obat dan zat itu tadi, akhirnya mereka menjadi sakit justru. Orang menjadi yang sehat jadi sakit. Kalau golongan 2 itu ada morfin, ada metadon, petidin dan lain-lain ya. Morfin ini mungkin yang paling sering kita dengar. Dia ini biasanya kalau di rumah sakit untuk obat penghilang rasa sakit atau bius ya. Kalau kita orang mau operasi, kan proses pembedahan nggak mungkin dia dibiarkan begitu saja langsung dibedah gitu kan. Pasti dibius dulu. Nah, ini ada kandungan morfin di dalamnya. Tapi apakah setelah keluar dari rumah sakit dia jadi kecanduan pakai morfin? Tidak, karena memang sudah sesuai dengan aturannya, sesuai dengan dosis yang dibutuhkan. Nah, kalau dia menggunakan secara sembarangan, ya itu yang berpotensi membuat dia ketergantungan, karena dia nggak tahu harus menggunakan seberapa. Golongan 3 ini biasanya sering untuk obat-obat penyakit darah, terapi untuk orang yang punya penyakit jantung, diabetes dan yang lainnya. Lalu juga kesehatan orang yang punya gangguan kejiwaan, susah tidur, bipolar, gangguan panik ya, panik attack dan yang lainnya. Itu biasanya menenangkannya dengan golongan obat-obat yang narkotika golongan 3 itu. Jadi boleh, tetapi tidak boleh disalahgunakan. Tetap ya, garis bawah dan warna tebal, cetak tebal tidak boleh disalahgunakan bagi mereka yang tidak dibutuhkan. Berikutnya.